Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Para penonton YouTube Pedang Aswaja yang semoga mendengar ini dan dapat mengambil faidah. Jadi kali ini pembahasan kita sangat menarik. Bahwasanya orang Wahabi itu mereka menamai diri mereka dengan Salafi. Sehingga mereka mengkampanyekan diri mereka dengan nama apa? Salafi. Tetapi sesungguhnya mereka ini tidak layak diberikan gelar salaf. Tidak layak. Karena ajaran mereka, akidah mereka itu jauh dari ulama salaf. Kalau dikatakan salaf, maka yang dimaksud ini adalah ulama yang hidup di masa 300 tahun Hijriyah, gitu, yaitu 100 tahun Hijriyah, 200 dan 300. Ini namanya salaf. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Jadi sebaik-baiknya masa itu adalah masaku, kemudian masa setelahku, kemudian masa setelahku. Dan masa ini adalah 100 tahun Hijriyah. Maka orang Wahabi mengaku bahwasanya mereka Salafi, ini sangat tidak layak, ini sangat tidak pantut. Kenapa? Karena ajaran mereka sangat jauh dari salaf, sangat jauh, sangat berbeda. Mungkin episode ini akan panjang kalau kita menceritakan bagaimana mereka perbedaannya dengan salaf, karena sangat banyak sekali. Karena sangat-sangat banyak sekali. Maka kita akan cuplik pada kesempatan kali ini bukti bahwasanya mereka jauh dari kata salaf. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Wahabi itu mereka meyakini bahwasanya Allah ada di atas arsy. Menurut mereka Allah itu duduk di atas arsy, Allah bertempat di atas arsy. Itu. Dan ini adalah tidak sesuai dengan salaf. Kemudian mereka berdalil dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan mereka ketika dikatakan untuk mentakwil, mereka tidak mau. Kata mereka at-ta'wilu ta'til. Karena kata mereka kalau mentakwil ayat itu sama saja dengan menolak ayat, begitu. Padahal tidak seperti itu. Para ulama itu mentakwil ayat mutasyabihat, tidak meyakininya, tidak memegangi ayat mutasyabihat dengan zahirnya. Tetapi kalau Wahabi tidak, mereka memegangi ayat mutasyabihat secara zahir, sehingga mereka meyakini keyakinan yang sangat-sangat tidak layak diyakini oleh seorang muslim, yaitu keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy. Keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertempat. Kita akan buktikan bahwasanya ulama salaf itu tidak seperti mereka. Tidak seperti mereka ketika meyakini, ketika memaknai ayat laisa kamitslihi, ketika memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan perlu diketahui ayat ini adalah jurus andalan orang-orang Wahabi. Mereka kemana-mana membawa ayat ini. Mereka di mana-mana membawa ayat ini menurut mereka bahwasanya Allah di atas arsy berdasarkan zahir ayat ini. Maka kita akan bantah itu. Dan kita katakan kenapa kalian tidak takwil? Mereka mengatakan takwil itu ta'til. Takwil itu menolak ayat. Kita tidak menerima itu. Nah, menurut mereka seperti itu. Maka kita buktikan bahwasanya ulama itu terbagi dua. Ada yang mentakwil secara ijmali, ada yang mentakwil secara tafsili. Ijmali itu menyerahkan maknanya, tidak menentukan maknanya. Yang penting mereka tahu bahwasanya maknanya itu adalah layak bagi Allah, maknanya adalah tidak serupa dengan makhluk. Begitu. Kalau takwil tafsili itu menentukan maknanya. Begitu. Seperti Al-Imam Abu Hanifah. Beliau itu ketika beliau mentakwil secara
lihat apa yang beliau katakan di dalam semisal ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Al-Imam Abu Hanifah, dan beliau itu salaf karena beliau itu lahir pada tahun 80 Hijriah dan pemimpin mazhab. Beliau mengatakan nuqirru bi annallaha 'alal arsyistawa min ghairi ayyakuna lahu hajah ilaihi wastiqrar alaihi wa huwal hafidhu lil arshi wa ghairil arshi min ghairi ihtiyajin falau kana muhtajan lama qadara ala ijadil alam wa tadbirihi kal makhluq walau kana muhtajan lil julus wal qarar faqabla khalqil arsy aina kana Allah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, Allah itu istawa alal arsy. Tapi istawa di sini artinya Allah itu tidak membutuhkan arsy. Allah memiliki sifat istawa, tetapi tanpa dikatakan bahwasanya Allah itu membutuhkan arsy, tanpa dikatakan bahwasanya Allah bertempat di arsy. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menjaga arsy. Sebagaimana Allah menjaga arsy, Allah juga menjaga selain arsy, yaitu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membutuhkan kepada makhluk. Kalau seandainya, lihat apa yang beliau katakan, kalau seandainya Allah membutuhkan kepada arsy, maka Allah tidak akan mampu untuk menciptakan alam dan mengaturnya. Kenapa? Karena Allah akan seperti makhluk. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas arsy, maka Allah butuh makhluk. Berarti sama dengan makhluk, maka tidak bisa dikatakan Allah itu pencipta makhluk. Kalau seandainya, beliau melanjutkan, kalau seandainya Allah membutuhkan arsy, membutuhkan untuk bertempat di arsy, maka sebelum terciptanya arsy, di mana Allah menurut keyakinan kalian? Nah, begitu, itu. Jadi ini siapa? Al-Imam Abu Hanifah dari golongan salaf, pemimpin mazhab. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya Allah itu bukan bertempat di atas arsy. Allah memiliki sifat istawa, tetapi tidak boleh diyakini itu bertempat sebagaimana keyakinan orang-orang Wahabi yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat di atas arsy. Beliau mengatakan ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Beliau menyebutkan ini atau begitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah Al-Imam Malik, pemimpin mazhab dari golongan salaf, karena beliau itu lahir tahun 95 Hijriah. Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang bagus, bahwasanya dari jaran Abdullah ibn Wahab, beliau berkata, Abdullah ibn Wahab, beliau berkata, kunna inda Malikin, fadakhala alaina rajulun faqal, ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Fa'atraqa Malikun fa'akhadhathu ruhda, thumma rafa'a ra'sahu faqal, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kama wasafa nafsah wa la yuqalu kaif wa kaifa anhu marfu wa ma araka illa sahiba bid'ah akhriju. Iya, ketika itu bahwasanya Abdullah ibn Wahab, beliau itu bersama Imam Malik sedang duduk. Kemudian datang seseorang kemudian bertanya tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini orang ini bertanya, ini bagaimana istawa maksudnya? Bagaimana? Kemudian Imam Malik mengatakan kama wasafa nafsah. Istawa ya seperti
yang dikatakan dalam ayat Al-Quran, istawa, Allah memiliki sifat istawa. Tetapi apa? Beliau mengatakan, wala yuqalu kaif. Tetapi tidak boleh diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istawa dengan arti bahwasanya itu adalah sifat makhluk. Tidak boleh diartikan duduk, tidak boleh diartikan bertempat. Itu maksudnya. Wa kaif anhu marfu, dan kaif itu marfu. Artinya sifat makhluk itu bagi Allah adalah mustahil. Begitu. Itu Al-Imam Malik dari golongan salaf, pemimpin mazhab. Kemudian ini disebutkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Asma was Sifat, halaman 379. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, pemimpin mazhab dari golongan salaf, karena beliau dilahirkan tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Amantu bima jaa 'anillah ala muradillah wa bima jaa 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Begitu. Jadi artinya apa? Artinya ketika ayat ini disebutkan atau ayat-ayat mutasyabihat disebutkan, itu artinya adalah seperti yang Allah kabarkan dan seperti yang Rasulullah kabarkan. Allah disifati dengan itu, dengan istawa misalkan, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Tidak, karena apa? Karena yang dibayangkan manusia selalu makhluk. Tidak bisa dikatakan duduk, tidak bisa dikatakan bertempat, ya, karena itu adalah semua adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya. Mahma, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Dzunun Al-Misri, beliau mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Begitu. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dari golongan salaf, pemimpin mazhab, dan orang-orang Wahabi, mereka itu mengintisabkan diri mereka ke Al-Imam Ahmad dari mazhab Hanabilah, dan mereka beda jauh dengan keyakinan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau mengatakan istawa kama akhbar la kama yakhturu lil bashar. Jadi istawa yang disebutkan di dalam ayat itu seperti yang Allah kabarkan. Artinya Allah memiliki sifat istawa. Tetapi maksud istawa itu bukan sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh manusia. Duduk, bergerak, berpindah, itu yang dibayangkan manusia, maka tidak sama dengan apa yang dibayangkan oleh manusia. Begitu. Seperti itu. Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya para ulama salaf itu juga mentakwil, tetapi secara ijmali, dan ini kebanyakan salaf seperti itu. Tetapi ada ulama salaf yang mentakwil secara tafsili juga ada, Misalkan disebutkan bahwasanya Al-Imam Ahmad di dalam riwayat Al-Baihaqi, di dalam Manaqib Ahmad, bahwasanya beliau mentakwil firman Allah waja'a rabbuka. Beliau mengatakan annahu ja'a thawabuhu. Ja'a thawabuhu. Yang datang itu adalah pahala Allah. Jadi tidak boleh diyakini bahwasanya yang datang adalah Allah. Iya, tidak. Tetapi yang datang apa? Pahala Allah. Iya. Berarti apa? Tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan makhluknya. Dan di dalam ini beliau mentakwil secara apa? Tafsili. Begitu. Dan disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi bahwasanya sanad hadis ini adalah sahih la ghubaru alaih. Nah,
sahih sanadnya. Begitu. Misalkan Al-Imam Al-Bukhari, beliau mentafsirkan atau mentakwil ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Beliau mengatakan apa? Illa mulkah. Beliau mengatakan ini di dalam kitab tafsir Babu Tafsiri Suratil Qasas. Itu. Beliau mengatakan itu di dalam kitab tersebut. Berarti kata beliau kullu syai'in halikun illa wajha. Wajha, segala sesuatu itu hancur, sirna, akan punah, illa wajha. Wajah itu apa? Mulkah, yaitu kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Berarti beliau mentakwil secara tafsili. Begitu. Dan masih banyak lagi ya yang kita sebutkan, ini hanya sebagian saja dan sangat masih banyak. Tetapi kita akan simpulkan nanti pada pertemuan berikutnya, kita akan buktikan lebih banyak bahwasanya orang Wahabi tidak layak dinamakan dengan salaf. Kenapa? Karena akidah mereka jauh dari kalangan salaf. Kalangan salaf meyakini bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Bahkan ketika menafsirkan ayat atau mentakwil ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, mereka menafikan tentang apa? Tentang penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Begitu. Tidak seperti orang Wahabi, mereka langsung menentukan, kalian ini nggak percaya, kata mereka, Allah itu duduk di atas arsy. Itu dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kita katakan istawa itu dari mana diartikan duduk ketika dinisbatkan kepada Allah. Sedangkan ayat kata istawa secara bahasa memiliki banyak arti, bahkan 15 arti. Kalian memilih yang zahir dan itu tidak layak bagi Allah dan bertabrakan dengan ayat lain. Terus kenapa kalian tidak mau mentakwil? Kata mereka takwil ta'til seperti yang saya katakan di awal. Padahal kita lihat para ulama salaf mentakwil. Ada yang tafsili, ada yang ijmali. Yang kedua-duanya itu bermuara kepada apa? Kepada pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya. Insya Allah kita akan kaji dalam kajian-kajian berikutnya yang membuktikan bahwasanya benar-benar Wahabi tidak layak dikatakan sebagai Salafi.